Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali ibadah melalui live streaming online dan onsite Tuhan. Biarlah semua yang setiap
bernafas memuji nama-Mu dan mengakui kami menjadi nama-Mu. Selama sepekan kami boleh bekerja, dan pada hari ini kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami merasakan pada saat ini kami indah bersama-Mu, hidup kami tenang. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, tatah-Mu ya Tuhan, dengan segala hati yang hancur. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Tiba saatnya kami mencari wajah-Mu untuk mendengarkan segala kebenaran isi hati-Mu melalui hamba-Nya. Bapa, urapi bibir hamba, sembunyikan hamba di belakang kayu salib ini. Biarlah yang berbicara itu hanya Engkau Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, sucikan kuduskanlah setiap hati anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, maupun onsite Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang berjalan sesuai kehendak-Mu. Jika ada pukul udara, penguasa udara, dimanapun kami melakukan ibadah, ada yang melarang kami untuk ibadah, pada saat ini kami katakan kami hancurkan. Kami pengen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh yang tergabung, roh hati yang keras, roh yang keras kepala, dan roh yang ingin menang sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang selalu mengikuti kami dan membuka jalan kami untuk melakukan ibadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Sudah sekian lama, hampir 6 bulan, 5-6 bulan saya tidak melakukan live streaming karena ada sesuatu hal. Selain gangguan teknis, banyak sekali gangguan ini. Bapak Ibu sekalian di dalam surga, kita semua yang ada di sini tidak pernah lepas namanya dalam satu masalah, yaitu satu masalah di mana anak-anak Tuhan sedang diuji. Kesetiaan selalu diuji. Seperti kemarin saya diajak persekutuan doa bahasa Mandarin. Di sana saya menemukan satu firman yang sangat-sangat bagus. Di situ dimana kita harus sanggup bertahan. Ibarat kata kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang dimana akarnya menguat dan dimana daunnya hijau dan berbuah lebat. Tidak hanya musiman tetapi setiap waktu berbuah. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak, saya tidak akan membahas masalah yang pohon ditanam di tepi aliran air, tetapi ini masih ada hubungannya. Bapak Ibu pernah dengar domba? Seekor domba itu pasti punya musuh, yaitu namanya kawanan serigala. Di mana kumpulan domba itu sudah dicecar oleh serigala, ya kan? Maka dari itu para petani, para peternak yang mengembalakan domba-domba di situ banyak, ya kan? Dia selalu menggunakan pakai listrik lah, atau dia menggunakan tongkat atau gadanya untuk menghalau domba atau menghalau serigala-serigala, karena mengusir serigala-serigala. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya memberikan satu tema, yaitu temanya di mana kita sebagai anak-anak Tuhan itu mampu bertahan di tengah-tengah serigala. Maksudnya apa? Dalam sesi khotbah ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekali lagi membuka Alkitab kita. Nah, sekali lagi membuka Alkitab, baik itu ada di HP, baik itu ada kita. Kita buka di Lukas di Lukas 10 ayat 3 berbunyi demikian. Pergilah, sesungguhnya aku
mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya di sini kita buka dalam Kisah Para Rasul. Mungkin saya bisa minta dibantu oleh saudara Nova. Dikatakan Kisah Para Rasul. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Oke, terima kasih. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri. Di mana saya akan menceritakan domba yang akan disembelih, domba yang akan dipotong rambutnya. Dia sedang mengalami satu goncangan. Tetapi Tuhan di sini mengatakan, aku mengutus kamu. Tuhan di sini tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan sendirian. Domba di sini adalah anak-anak kita. Di tengah serigala, yaitu banyak sekali tekanan, badai hidup, apapun apa. Contoh, saya mengulas banyak sekali teman-teman saya, bahkan saya sendiri, dalam keadaan ekonomi Indonesia sekarang itu sangat sulit, cari kerjaan juga sulit. Nah, kan banyak yang intinya ada yang mengatakan yang bisa bertahan, kalau nggak bisa bertahan ya terima kasih, gitu kan. Itu kata-kata manusia dunia. Nah, gimana dalam kehidupan kami, yang menceritakan saya aja, itu penuh sekali tekanan, himpitan. Jangan mengatakan seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, sekalipun yang diurang tidak pernah mengalami masalah. Boleh nggak sih Pak kalau kita banyak pikiran? Boleh nggak sih Pak kita mengalami kekhawatiran? Itu hal wajar dan manusiawi. Ya, emang Tuhan mengatakan dalam Alkitab ada 300 sekian perkataan jangan khawatir. Emang Tuhan mengatakan. Tetapi di sini saya ingin menekankan, pada saat itu jangan diikuti, ya, jangan ikuti. Saya hampir lari dari panggilan Tuhan lagi, dan saya sudah tidak mau menjadi hamba Tuhan lagi. Dan di situ saya terus mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan pikiran saya mengandalkan manusia. Padahal di situ tertulis, celakalah engkau yang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Ya, tetapi itu alam aku dosa dan itu. Dan disitulah Tuhan terus menerpa. Suatu sore saya ketemu dengan teman mama saya, yang dimana dia memiliki teman SD yang menikah, dapat anak pendeta di Bandung. Dan puji Tuhan, dia juga mengalami sakit setelah operasi. Ya, saya datang ke sana ya dengan satu maksud tujuan, saya untuk meminjam untuk membelikan susu anak saya. Dan disitulah sebelum saya juga seorang pendeta, tidak saya datang ke sana bukan wah ini saya pendeta, enggak, tetapi saya merendahkan diri, saya lepas kependetaan saya mau dinasihati dengan orang. Dan di situ banyak sekali yang mengatakan yang saya paling ingat, kamu masuk kamar, tutup pintu, kamu berdoa, nangis sejadi-jadinya, kamu tutup minta ampun sama Tuhan, kamu kembali sama Tuhan.
kondisi kamu tidak bisa, pada saat ini kamu tidak bisa lari, dan keadaan saat ini kamu hanya bisa ke Tuhan, nggak bisa lari ke sana. Manusia hanya cuman omong tapi kalau orang Jawa mengatakan jargon, bisa ngomong nggak bisa ngelakoni. Ya. Untuk kesekian kali Tuhan menatap saya, menghajar saya, menghancur saya. Ya, saya nggak masalah, dan itu sudah bukan menjadi tabiat heran saya. Bapak Ibu, yang lebih mengerikan adalah barang kesukaan saya, termasuk hewan peliharaan, burung, termasuk apapun juga sampai pada kendaraan kami. Dan puji Tuhan, satu persatu di situ saya sering mendengarkan. Sebelum jauh-jauh hari saya kerja 3 tahun itu di CCTV, dan saya di situ saya kena korban dan penutupan cabang, dan di situ saya 5 bulan saya belum dapat kerjaan. Dan di situ pun sebelum saya keluar dari kerjaan, pensiun dari kerjaan, itu ada suara, boleh nggak saya meminta, akunya di sana, ya, aku meminta yang kamu suka. Ya, otomatis kira-kira kita memberikan yang terbaik atau yang biasa. Pasti kita memberikan yang biasa. Ya, dalam arti kita memberikan yang biasa, yaitu dimana kita memberikan, misal kata Tuhan, donat tidak pakai, nah, mau ambil jam nih, mau diambil, tapi jangan ini. Di situ Tuhan, Roh Kudus mengatakan kepada saya, boleh nggak itu burung murai? Loh, saya sempat, burung murai itu jagoan saya, kan pernah ikut lomba sebelumnya, peliharanya juga ya lumayan. Dimana Tuhan mengatakan di situ, aku mau yang itu. Gimana? Di situ iman saya itu diuji. Pada di saat keadaan ekonomi saya terpuruk, sekalipun terpuruk, saya diuji. Saya ikhlaskan, saya jual 2 burung jantan, 1 burung betina murah. Saya jual untuk memenuhi kebutuhan, berbayar kaos baik buat beli susu anak, kehidupan kami sehari-hari, ya, bahkan membayar angsuran pada saat itu, angsuran kendaraan. Dan disitulah saya sih sudah bisa terima, sudah heran, masih ada rasa gimana ya. Tapi yang di saya sebelah adalah dia masih belum bisa terima dengan keadaan seperti itu. Hal terus terjadi sampai pada akhirnya kendala kami. Yang satu saya kembalikan ke isi, yang satu kami jual. Dan puji Tuhan gantikan sekarang dengan sepeda online. Dan puji Tuhan terus memberkati. Tuhan tidak meninggalkan dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak berhenti sampai itu. Ketika keadaan kami kurang, saya coba untuk ketemu hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan, dan dimana di situ saya curhat bagaimana ya keadaan sekarang hanya berdekat, semua mengatakan kita berserah kepada Tuhan, kita dekat sama Tuhan, satu-satunya jalan hanya ini. Dan disinilah saya ketemu dengan seorang namanya Bapak Petrus Abigail, kemarin baru
meninggal dari gereja GPI ya. Dan di situ saya bertemu, dan nggak lama 4 hari Minggu dia meninggal dan sakit jatuh dari kamar mandi. Dan disitulah saya sempat shock, rasanya nggak percaya, dan saya masih kayak seperti merasa bersalah. Saya memang diangkat anak, tetapi saya tidak terlalu dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, bukan saya jargon, tetapi saya sudah melakukan semua. Tuhan tuh rindu, Tuhan tuh rindu kepada kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dekat, lebih dekat pada Dia dalam situasi keadaan apapun. Dan disitulah saya coba melakukan, saya bukan coba ya, saya mendekati, saya melakukan kembali berpikiran positif untuk pada Tuhan. Dan di situ ketika saya berserah, emang tidak ada perubahan, tidak ada perubahan signifikan, cuman ada puji Tuhan. Dan saya berterima kasih sekali kepada para hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok maupun yang membantu saya. Dan puji Tuhan, di situ saya mendapatkan satu ayat di dalam Korintus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dari situ saya mengatakan amin. Saya mulai bangkitkan iman saya, kepercayaan saya, dan saya mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Setiap malam saya lakukan doa tengah malam, doa pagi, dan saya puasa. Disitulah Tuhan mengatakan, aku rindu kamu untuk menceritakan apa yang pernah kamu alami dan apa peranku di situ. Tuhan hanya memberikan satu perikop, bertahan di tengah segala, yaitu pencobaan. Kamu kuat atau tidak? Dan di sini saya tidak saya banyak orang yang mencibir, kamu nggak tahu malu, kamu menceritakan kehidupan kamu begini, kamu tidak pantas seperti itu. Itu anggapan orang. Tetapi saya mencoba rasa malu ini saya buang, saya turuti apa maunya Tuhan. Karena dengan kejadian ini mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga menjadi pedoman satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita di tengah kita seperti kawanan domba di tengah serigala. Bukan sekarang tidak ada kata lagi mau kaum minoritas atau mayoritas, tidak. Tetapi di sini kita dalam keadaan di tengah badai. Seluruh dunia mengalir. Jujur, 3 bulan saya tidak keluar rumah. Saya mendekam di kamar. Saya merenungi nasib seperti ini. Saya keluar, saya bertetangga, bersosialisasi lagi. Yang pusing gak cuma kamu, saya juga pusing. Semua juga pusing, seluruh pusing. Saya melihat toko-toko pada buka sepi, usaha pada mengeluh. Dan disinilah waktunya saya kembali kepada Tuhan.
Dan sebelum setelah nanti firman selesai, saya dan istri akan membawakan satu puji-pujian di mana Tuhan itu menunggu hidup kita. Nah, nanti Bapak itu dengerin di setiap kata demi kata, lirik katanya, bukan musiknya, lirik kata. Saya akan membocorkan sedikit di mana Tuhan sebelum kita ada, ya, Tuhan itu sudah memilih kita terlebih dahulu. Karena Tuhan punya rencana. Kita dilahirkan di dunia ini atas dasar Tuhan punya rencana. Jadi sebelum kita ada di dunia, Tuhan itu sudah memilih kita. Pada saat itu, ketika Tuhan memilih saya tuh sekali lagi saya mengatakan saya tidak punya cita-cita untuk jadi seorang pendeta atau menjadi seorang hamba saja. Saya coba terus selalu. Dan kata-kata selanjutnya dalam menjadi aku, sebelum aku mengenal Tuhan, sebelum aku Yosef mengenal Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, aku buat hidup saya, Yosef, sebelum mengenal Tuhan, saya buang hidup saya. Baik itu rekan, baik itu saya nggak mau nggak rokok, maupun nggak terlalu ini, pernah saya ngalami seperti itu. Tetapi itu semua Tuhan ambil semua. Tuhan kejar saya sampai ke lubang semut. Tuhan kejar saya sampai ke ujung. Sampai saya menjadi seorang evangelis pun. Saya tunjukkan Tuhan, kenapa Tuhan mau memilih saya, kenapa Tuhan mau pakai saya. Pada saat itu hal yang luar biasa terjadi, menakjubkan. Saya ditugaskan oleh Tuhan, bukan oleh gereja. Saya untuk mas, saya tanya proseduralnya, wah terlalu beribet sekali administrasinya. Dan ketika itu saya melangkah keluar dari lapas, semua Tuhan kita. Dan di situ saya diberikan satu stop surat tugas untuk melayani. Dan ternyata begitu. Selama saya 5-6 bulan, saya selesai kerja. Sebelum saya keluar kerja pun, itu saya sempat mengalami sakit pada dada kiri saya, yaitu jantung saya. Saya pikir itu hal biasa. Saya biarkan. Ternyata terus sakit sampai ke punggung, seperti menusuk. Dan disitu mungkin Tuhan mengatakan kepada saya, kamu istirahat dulu sejenak, sambil kamu introspeksi. Dan disitulah saya mengatakan, Tuhan, ampuni. Mungkin selama ini saya tidak bisa menjadi yang terbaik, tidak memberikan yang terbaik, melukai hati Tuhan. Sampai satu ketika saya jujur, saya menemukan satu lagu yang dibawakan oleh GMS, yaitu lagu Tuhan menunggu hidup. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu sedang menunggu hidup kita. Kita mau hidup benar atau tidak, kita mau hidup taat atau tidak, pilihan masuk surga atau neraka itu pilihan. Yang jelas Tuhan sedang menunggu hidup kita. Tuhan tak membiarkan kita sampai rambut kita memutih. Tuhan tetap dengan kita. Tuhan akan tetap dengan kita. Kita tutup Alkitab kita di dalam kata
sesulit apapun, kita masih terus tetap dituntun oleh Tuhan. Kita akan dibiarkan. Bapak Ibu, pada saat ini saya beserta istri akan membawa satu pujian yang dimana kamu itu, biarlah pujian ini bisa membawa kedamaian dalam hati kita merenungkan. Simpan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu renungan bagi kita. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau mengunduh hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Oh, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Itulah satu lagu
yang dimana Tuhan itu menunggu hidup kita. Kita renungkan sejenak. Kita ambil waktu 5 menit untuk saat itu. Kita merenung. Kita coba kembali pada Tuhan. Apa yang mau Tuhan inginkan pada dalam hidup kita. Kita ubah hidup kita. Kita ubah doa, cara doa kita. Kita mau sama minta pada Tuhan. Sebelum kita meminta sebetulnya Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Kita yang butuhkan, Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita melekat kepada Dia. Kita kembali kepada Dia. Saya selalu ingatkan, saya selalu diajarkan untuk doa yang terbaik yang Tuhan inginkan adalah seperti Yesus katakan, biarlah kehendakmu sajalah terjadi dalam hidup kamu. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, biarlah kita terus dikuatkan melalui waktu ujian-ujian. Kita tahu selama kita mampu, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sekarang sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saudara kasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini Kau melihat anak-anak-Mu yang telah menerima benih firman-Mu, biarlah terus Engkau tanam di setiap hati kami, sehingga kami bertumbuh dan berbuah-buah lebat, sehingga buahnya bisa dirasakan oleh dampaknya oleh semua orang. Biarlah Tuhan, biar hidup kami menjadi berharga di mata-Mu dan juga di sekeliling kami. Bapa, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami kembali ke hadirat, kembali ke kepala kaki-Mu, kembali dalam pelukan-Mu ya Tuhan, untuk lebih intim lagi, untuk lebih dekat lagi pada-Mu Tuhan. Tidak hanya dengan adanya masalah ini, dengan krisis ekonomi sekarang ini, tapi seterusnya sampai kami meninggalkan dunia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau melihat anak-anak ini di rumah yang sedang mengalami sakit penyakit pada saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, baik itu sakit penyakit apapun juga Tuhan. Dan Engkau melihat tangan-tangan anak-Mu yang sedang mulai berangkat, yang sedang kehilangan arah, yang putus asa, yang hilang pengharapan, yang dimana mereka sedang tidak mendapatkan pekerjaan, sulit ekonomi dan segala macam. Tuhan, Engkau angkat segala beban masalah hidupnya. Kau ubahkan, Kau berikan pengharapan baru dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan kudus yang indah ini bersama para malaikat yang kudus, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Biarlah semua yang indah boleh kita sharingkan kepada teman-teman kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada dan menjadi dampak bagi banyak orang. Demikian kehidupan kita, sehingga kita bisa dirasakan oleh dampaknya oleh banyak orang. Sharingkan video ini kepada teman-teman untuk saling menguatkan
biar ini menjadi kesaksian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.